Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permatasari. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah video tentang tugas literasi dasar mengenai aksi nyata 5.7. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal seperti yang tertera dalam LMS, yaitu pengalaman atau wawasan yang telah saya miliki setelah saya mempelajari mata kuliah literasi dasar. Kemudian yang kedua, harapan untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Yang pertama mengenai pengalaman dan wawasan saya setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar ini. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mempelajari mata kuliah literasi dasar ini. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya memiliki banyak penambahan wawasan dan pengetahuan daripada sebelum saya mengikuti mata kuliah ini. Pengalaman dan wawasan yang saya miliki adalah saya mendapatkan banyak sekali informasi baru seperti pentingnya literasi, kemudian macam-macam literasi, dan bagaimana untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan program literasi. Nah, maka literasi itu sendiri merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki individu dalam hal membaca, menulis, menghitung, dan yang berguna dalam memecahkan problematika yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menyadari bahwa ternyata pemahaman saya tentang literasi sebelumnya hanya mengenai membaca dan menulis saja. Tapi ternyata literasi itu terbagi banyak sekali jenisnya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, literasi itu ada 6 macam. Ada literasi menulis, membaca, kemudian menghitung, berbicara, kemudian literasi finansial, kemudian literasi media, dan literasi informasi dan saintifik. Jadi dari informasi yang saya dapatkan ini, saya mempunyai mindset yang semakin luas bahwa kalau kita bahas terkait literasi membaca di kalangan anak-anak SD, itu hal yang sangat penting untuk membangun dasar keinginan atau motivasi untuk bisa membaca dan menulis. Adapun literasi membaca itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dengan baik, kemudian dia bisa memahami isi bacaan tersebut juga dengan baik, lalu bisa merepresentasikan isi bacaan itu dengan bahasa dia, kemudian informasi yang dia dapatkan dalam bacaan tersebut bisa menjadi pemecah masalah atau pesan moral yang bisa dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya ini penting sekali jika anak-anak terbiasa membaca novel, dongeng, atau informasi-informasi yang di sana terdapat pesan dan nilai-nilai moral, maka itu bisa menjadi standar rujukan mereka dalam bersikap. Jika mereka mendapatkan informasi yang baik, kemudian pesan-pesan moral yang relevan dalam kehidupan mereka, tentu hal ini akan merubah mindset mereka dan membuat mereka menjadi individu yang lebih berkarakter. Adapun literasi menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa menuliskan sesuatu yang ada dalam pikiran dia. Hal ini penting juga karena dengan kemampuan menulis, dia bisa membagikan informasi-informasi yang dia ketahui kepada orang lain, sehingga kebermanfaatan yang dia punya bisa dirasakan oleh orang lain juga. Nah, kemudian literasi finansial. Ini merupakan sebuah kemampuan yang sangat penting di zaman sekarang, karena literasi finansial ini adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghasilkan uang, kemudian mengelolanya, kemudian memakainya, lalu mendistribusikannya. Nah, ini sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang karena standar dari
salah satu standar dari keberhasilan seorang adalah dilihat dari kemapannya finansial dan kemampuan finansial yang baik. Nah, kemudian literasi saintifik adalah kemampuan seorang untuk memahami ilmu sains, di mana ilmu sains itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam proses pendidikan. Kemudian literasi informasi ini juga merupakan sebuah literasi untuk bisa memahami banyak informasi yang ada di sekitarnya, sehingga informasi itu akan membuat dia dapat beradaptasi dengan orang-orang di sekitar dia, dan dia tidak akan ketinggalan karena kemampuan dia dalam memahami informasi-informasi dengan cepat dan baik. Menurut saya, hal ini sangat berharga, dan dalam kehidupan kita harus menjadi seseorang yang berliterasi. Nah, maka sebagai calon guru profesional, menjadi guru literat adalah hal yang wajib diusahakan oleh banyak guru. Jadi, pengetahuan seseorang terkait literasi ini, atau jika seseorang mempunyai literasi yang baik, maka dia akan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru atau calon guru profesional, saya akan berhadapan dengan para peserta didik yang mereka adalah digital native, di mana dari mereka lahir sampai sekarang ini mereka tidak pernah terlepas dari yang namanya digital atau smartphone. Maka sebagai calon guru, maka saya harus bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam literasi. Hal ini penting sekali agar anak-anak punya ketertarikan dalam literasi. Maka harapan saya adalah sebagai individu, saya berharap saya mampu dan akan mengusahakan untuk menjadi seseorang yang literat atau guru yang literat. Dengan itu saya akan mendisiplinkan diri saya untuk bisa membaca, menulis, kemudian merutinkan hal itu agar bisa menjadi disiplin positif dalam diri saya. Kemudian saya juga akan mengupgrade diri saya agar mampu mensuasanakan kegiatan literasi di dalam kelas atau bersama peserta didik saya nanti. Kemudian saya sangat ingin berkontribusi untuk bisa memberdayakan para peserta didik saya dalam dunia literasi. Saya akan berusaha untuk belajar banyak website yang bisa dimanfaatkan untuk mensukseskan literasi. Saya akan berusaha untuk bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam dunia literasi, misalnya penggunaan banyak website seperti Wordwall, kemudian buku saku ID, kemudian dan berbagai macam buku-buku elektronik yang bisa saya pakai untuk bisa saya terapkan bersama anak didik saya. Berdasarkan pengalaman saya PPL di SD 16 Kampung Pondok, di sana belum mengintegrasikan sepenuhnya teknologi dengan literasi, sehingga aktivitas literasi di SD 16 Kampung Pondok berjalan lancar, akan tetapi belum diintegrasikan dengan teknologi. Maka saya bersama teman-teman saya, PPL saya, telah melakukan beberapa pengintegrasian dalam dunia literasi mengenai teknologi tadi. Misalnya yang biasanya membaca bersama dengan buku, maka sesekali kami pernah melakukan memanfaatkan Wordwall dengan membaca bersama dengan penggunaan Wordwall. Jadi saya melihat ketertarikan yang luar biasa melihat aplikasi-aplikasi yang interaktif oleh peserta didik. Kemudian website seperti Let's Read, kemudian Hello Bahasa, ini sangat bisa dimanfaatkan karena begitu potensial, dan baca-bacaan yang di sana tidak perlu dikarang lagi oleh guru. Semua bacaan sudah tersedia, guru hanya memanfaatkan itu dan menyampaikannya kepada peserta didik. Jadi sebagai mahasiswa PPG calon guru hari ini, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan materi literasi dasar ini.
Dengan mendapatkan mata kuliah literasi dasar ini, telah terbangun mindset positif dalam diri saya bahwa ternyata penting sekali literasi ini untuk diri saya sebagai seorang individu dan calon guru profesional, kemudian untuk bisa dimaksimalkan juga kepada peserta didik dan memberdayakan mereka, kemudian menstimulasi semangat mereka agar mereka menyukai dunia literasi. Nah, maka saya ingin berkontribusi lebih dalam program literasi ini, dan saya akan terus mengupgrade diri saya agar saya menjadi guru literat dan mampu memberdayakan peserta didik saya untuk menjadi peserta didik yang menyukai literasi. Sekian video yang bisa saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.